Ya, publik begitu tercengang ketika ada dua serangan yang dilancarkan oleh pemerintah Iran ke dua tempat merupakan pangkalan militer, salah satunya di Baghdad, Irak. Orang bertanya apa yang akan disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Alih-alih melakukan serangan balik, tapi ada yang menduga bahwa ternyata ada sedikit yang melunak dari Trump. Bisa jadi, apakah mungkin pasukan militer Amerika Serikat yang ada di Irak akan ditarik mundur atau hal lainnya, itu yang akan saya bahas di malam hari ini, membaca konflik yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal Assegaf yang merupakan wartawan senior di Timur Tengah, beberapa kali bertandang ke sana, melihat bagaimana konteks sosial politik, bahkan juga sudah mengamati, menjadi pengamat Timur Tengah. Selain itu juga ada Mas Ismail Amin yang merupakan Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Ismail Amin. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Mas Ismail, diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana situasi di Iran hari ini? Ya, situasi Iran hari ini, Mbak, masih relatif aman. Belum ada himbauan secara khusus dari pemerintah Iran berkaitan dengan kemungkinan serangan balik dari Amerika Serikat. Semuanya masih aman-aman saja. Tapi semua apa sih? Kita masih berjalan seperti biasa. Bagaimana respon pemerintah Iran, media massa di Iran menanggapi pidato dari Trump? Ya, kalau pemerintah Iran sendiri menyikapinya bahwa pemerintah Iran tetap tegas dengan sikapnya bahwa harga yang harus dibayar oleh Amerika Serikat atas kematian Qasim Soleimani adalah angkat kaki dari kawasan. Karena tugas Qasim Soleimani yang diberikan oleh pemimpin tertinggi Iran adalah bagaimana agar Amerika Serikat tidak ikut campur lagi dengan persoalan-persoalan internal yang ada di kawasan. Sehingga harga yang harus dibayar adalah Amerika Serikat harus angkat kaki, harus diusir dari kawasan. Tanpa itu, maka Iran akan terus melancarkan serangan-serangannya ke pangkalan militer Amerika Serikat. Bahkan Iran mengatakan ada sekitar 140-150 titik yang menjadi target dari militer Iran. Oke, belum ada keputusan apakah ada serangan ketiga yang dilancarkan oleh militer Iran? Ya, militer Iran sebagaimana yang saya katakan tadi, kita belum tahu kapan dan bagaimana serangan selanjutnya. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada 13 skenario yang dipersiapkan oleh militer Iran untuk membalas serangan udara dari Amerika Serikat yang menggugurkan perwira tertingginya. Ya, ditahan dulu Mas Ismail, saya mau ke Mas Faisal. Mas Faisal Assegaf, karena sudah beberapa kali bertandang ke Iran ya, sebenarnya bagaimana? Kalau bisa kita menceritakan konflik ini begitu memanas dikarenakan seorang almarhum Qasim Soleimani. Apakah benar hanya seputar ini atau ada yang lebih besar lagi di balik peristiwa ini? Yang menarik dari konflik ketegangan yang eskalasi yang meningkat antara Amerika dan Iran, ada 3 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai legalitas serangan itu sendiri. Ketika Amerika membunuh seorang komandan atau panglima negara lain yang tidak bersenjata, bukan dalam keadaan perang. Istilahnya dia datang ke negara lain dan bukan dalam keadaan perang, tiba-tiba dibunuh. Itu sama saja, wajar saja kalau menurut saya Iran marah. Kalau kita bisa ibaratkan, misalkan Panglima TNI kita datang ke negara lain, terus dianggap musuh, terus langsung ditembak. Nah itu satu. Jadi ada pelanggaran hukum di sini. Yang kedua, seperti pengakuan Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi, Qasim Soleimani ini tamu negara. Jadi Qasim Soleimani rencananya pagi itu pun akan bertemu dengan Adil Abdul Mahdi untuk menyampaikan pesan dari Saudi ke Iran lewat Soleimani. Karena Abdul Mahdi ini sebagai mediator untuk perundingan damai antara Arab Saudi dengan Iran. Itu satu. Yang kedua yang menarik poin dari kematian Soleimani adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kematian Soleimani. Yang pertama, ini keuntungan dalam arti bisa sengaja maupun tidak sengaja dari insiden kematian Soleimani. Yang pertama, Iran tentu saja diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Bulan November lalu kan sempat ramai banyak demonstrasi anti pemerintah di Iran. Jadi media-media barat menggambarkan rakyat Iran itu
sudah tidak suka dengan rezim yang sekarang. Khamenei harus mundur, semua rezim mula dianggap ini harus balik ke republik. Karena kan sekarang sistemnya ya walaupun republik tapi wilayatul faqih. Nah, tapi setelah Sulaimani tewas, meninggal, kita lihat ratusan ribu hingga jutaan orang yang menghadiri pemakamannya. Itu membuktikan rakyat Iran bersatu untuk mendiang Sulaimani, karena ini simbol. Sulaimani ini adalah pahlawan, dia simbol perlawanan Iran terhadap Amerika dan Israel di Timur Tengah. Yang ketiga, siapa lagi yang diuntungkan selain Iran? Tentu saja Trump. Kenapa Trump? Trump kan kita tahu ada isu impeachment, popularitas dia turun. Sedangkan selama ini Amerika selalu menganggap Iran adalah musuh bebuyutan Amerika. Jadi dengan terbunuhnya Sulaimani yang merupakan simbol Iran, itu orang kepercayaannya Khamenei, popularitas Trump otomatis naik. Otomatis naik. Terus selain itu yang diuntungkan adalah Arab Saudi dengan Israel. Mengapa Arab Saudi dan Israel? Hubungan ketiga negara antara aliansi Arab Saudi, Amerika dengan Israel itu makin kuat karena mereka sama-sama menganggap Iran sebagai musuh. Jadi memang ada yang diuntungkan. Oke. Ya, saya kemudian menyapa Mas Alto Luger yang merupakan analis konflik dan juga keamanan di Timur Tengah. Selamat malam Mas Alto Luger. Mas, selamat malam. Ya, kalau misalnya kita membahas di sini bahwa ini juga membaca pidato Trump bahwa sepertinya sudah selesai untuk Iran karena menjadi target selama ini adalah seorang Soleimani. Tapi apakah memang benar bahwa sepak terjang yang dilakukan seorang Soleimani itu begitu mengganggu menewaskan beberapa pasukan dan juga orang Amerika Serikat di Irak dan juga sejumlah negara di Timur Tengah, mengganggu bisnis militernya di sana. Bagaimana kemudian? Ya, yang pertama bahwa memang serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Qasim Soleimani itu sebuah serangan yang unprecedented. Artinya ini serangan yang boleh dikatakan di luar dari pakem-pakem ataupun pola yang dilakukan Amerika Serikat selama ini. Itu cukup mengejutkan semua orang. Saya yakin partner Amerika di NATO pun cukup kaget, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling Trump, terutama di Department of Defense pun cukup kaget dengan serangan tersebut. Dan itu menciptakan dilema yang terjadi di Iran. Mereka harus membalas, dan itu yang terjadi saat ini. Tapi tentunya kalau kita melihat hasil serangan yang dilakukan oleh pemerintah Iran, yang pertama itu ke salah satu MOB, Main Operating Bases dari Amerika yang ada di Anbar, dan yang kedua itu di Erbil, kebetulan saya lama tinggal di sana, kelihatan bahwa memang itu serangan yang menghindari korban yang lebih banyak. Dan itu dalam konteks hubungan kedua negara di saat ini, itu adalah bisa dilihat bukan sebagai proses eskalasi, tapi proses deeskalasi. Nah, memang Soleimani dan Amerika Serikat menempatkan Iran Revolutionary Guard sebagai kelompok teroris berdasarkan apa yang diklasifikasikan oleh Amerika. Tentunya itu boleh diperdebatkan, tapi dari kacamata Amerika tentunya apa yang dilakukan oleh Revolutionary Guard itu cukup mengganggu upaya-upaya ataupun penetrasi militer yang mereka lakukan di Timur Tengah khususnya. Baik, nanti sesaat lagi saya juga akan tanya kepada Mas Ismail Amin dan juga Mas Faisal, juga Mas Alto Luger. Jikalau Trump tidak melakukan apa-apa, apakah kemudian masih ada serangan balasan dilancarkan oleh Iran atau mungkin konflik sudah selesai sesaat lagi usai jeda berikut? Ya, pemirsa, menyusul serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menewaskan Jenderal Qasim Soleimani, ada dua serangan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Iran terhadap dua tempat penting yang bermarkas di Baghdad, Irak, pemirsa. Saya punya datanya, pemirsa. Di antaranya adalah yang terakhir merupakan serangan ditujukan untuk pangkalan militer Amerika Serikat di mana Jumat 3 Januari 2020 di mana berlokasi di Baghdad dekat dengan Bandara Internasional Irak. Serangan kemudian dilancarkan merupakan aksi balasan karena Amerika Serikat menewaskan seorang jenderal penting Iran, Qasim
Soleimani. Kemudian juga ada serangan yakni pada Rabu 8 Januari tepat di Arbil dan juga Al-Abdar yang juga masih berlokasi di Irak, pemirsa. Iya, dua serangan ini yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan pernyataan, namun belum ada statement dari Trump yang mengatakan akan melakukan serangan balasan. Meskipun Trump mengakui bahwa mereka memiliki militer yang cukup baik bahkan juga akurat. Nah, saya mau tanya kepada Mas Faisal, kalau misalnya kita lihat di sini, kalaulah Iran sudah melakukan 2 kali serangan, apakah konflik sudah selesai? Toh Trump dalam pidatonya tidak mengatakan mau melakukan serangan balasan, meskipun dia mengakui bahwa secara logistik begitu mumpuni, gitu akurat. Ini bagaimana melihatnya? Kalau ketegangan sebenarnya ini masalah lama. Sejak kemenangan revolusi Islam Iran tahun 1979 Februari, itu Amerika dengan Iran sudah pada prinsipnya menjadi musuh bebuyutan. Dan sampai itu berlaku sampai sekarang. Nah, kalau yang paling menarik dilihat di sini adalah apakah mungkin perang itu akan menjadi perang terbuka, konflik ini. Itu ada beberapa faktor yang akan membuat itu tidak akan menjadi perang terbuka. Pertama, Amerika dan Iran sama-sama memahami kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat Iran sadar Amerika adalah negara superpower dari kemampuan ekonomi maupun militer maupun pengaruh diplomasi, mereka menguasai panggung dunia. Nah, itu Iran sadar tidak mungkin untuk melawan Amerika dalam tanda kutip sendirian. Amerika juga sadar Amerika nggak akan mungkin menginvasi Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Irak. Karena di belakang Iran itu ada Rusia. Jangan lupa, ketika perang Suriah, semua pemberontak dukungan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah, Arab Saudi dan Israel itu sedang naik daun. Itu kalau tidak salah sampai pertengahan 14 mereka itu kan dukung, karena dalam perang di Suriah itu Amerika, Israel dan Arab Saudi mendukung pemberontak. Dan 2 pemberontak yang paling kuat saat itu yang mampu menumbangkan Assad adalah ISIS dan Al-Qaeda. Tapi keadaan berbalik setelah Rusia masuk. Akhirnya mereka mundur teratur. Mas Alto sepakat tidak bahwa apa jangan-jangan Amerika takut dengan Iran karena di baliknya ada begitu Rusia yang sebegitu kuat, karena dalam pidatonya tidak ada tanda-tanda melakukan serangan balasan meskipun sudah ada 2 serangan ditujukan kepada Amerika? Saya kira tidak selinear itu. Contoh yang paling gampang adalah di Syria. Kehadiran pemerintah militer Amerika dan militer Rusia itu sama-sama berada di Syria. Dua-dua juga sangat berdekat-dekatan, dalam artian mereka beroperasi di wilayah udara yang cukup kecil dan sempit, dan kemungkinan untuk terjadi saling serang itu kemungkinan terjadi. Tapi mereka punya channel yang namanya deconflicting mechanism. Jadi mereka akan saling memberitahu apabila Amerika akan menyerang suatu lokasi ataupun Rusia akan menyerang suatu lokasi. Jadi kedua negara superpower ini, atau yang aku sebut negara hegemon ini, sangat mengerti posisi mereka untuk tidak saling bersentuhan secara langsung. Kita juga bisa belajar dari perang dingin yang selama ini terjadi, bahwa banyak sekali tempat di mana Amerika dan Rusia atau pada saat itu Uni Soviet bisa saling bersitegang tapi tidak sampai terjadi konflik yang bisa berdarah-darah, karena mereka tahu mereka itu sama-sama adalah nuclear state. Yang satu punya 1000-an lebih, yang satu punya juga 1000-an lebih. Kalau dua-dua memakai itu bisa kacau. Jadi dua-dua sangat sadar itu. Mas Alto, kenapa harus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak? Karena Irak juga merespon bahwa ini juga melanggar kedaulatan. Apakah juga membuat bahwa ini situasi jadi akan semakin memanas antar kedua negara, Iran juga Irak, atas serangan tersebut? Betul. Dan saya pikir kedua belah pihak juga cukup tahu. Tentunya pemerintah Iran juga cukup mengerti bahwa apabila serangan itu yang terjadi di Irak dan ada collateral damage, orang-orang yang ternyata meninggal itu bukan cuma warga ataupun tentara Amerika, tetapi juga warga-warga sipil Irak khususnya, maka itu juga akan membuat situasi ataupun hubungan antara Irak dan Iran juga menjadi bermasalah. Dan saya pikir itu yang ada di benak militer Iran pada saat mereka melancarkan serangan 2 kali, serangan roket yang ditujukan kepada
2 atau 3 sasaran militer yang berada di sasaran militer Amerika yang berada di Irak. Sepakat gak sih Mas bahwa ini juga memicu ketegangan di Timur Tengah? Israel merespon, Arab Saudi juga, bahkan Irak juga mengatakan bahwa serangan ini melanggar kedaulatan negara mereka. Bagaimana melihatnya? Kalau saya lihat sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein yang Sunni, itu kan yang berkuasa adalah rezim Syiah. Dan kita lihat pernyataan Perdana Menteri Adil Abdul Hadi itu sangat pro-Iran. Kenapa sangat pro-Iran? Dia merekomendasikan sebuah undang-undang ke parlemen yang akhirnya disetujui secara bulat walaupun tidak dihadiri semuanya. Itu sekitar 170 dari sekitar 300-an anggota, 328 anggota parlemen Irak itu menyetujui untuk mengusir pasukan Amerika dari Irak. Jadi Irak dan Iran itu hubungannya sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena milisi-milisi Syiah yang tergabung dalam payungnya itu, saya lupa nama bahasa Arabnya, tapi namanya Popular Mobilization Force. Itu adalah yang paling berjasa mengusir ISIS dari Irak. Dan Amerika pun memanfaatkan milisi itu. Jadi kalau kita lihat pasukan Amerika sebenarnya tidak berdaya menghadapi ISIS di Irak ataupun Suriah. Nah, milisi-milisi Syiah ini karena beda. Orang yang berjuang dengan militansi ideologi, kan baik ISIS maupun orang Syiah sama-sama yakin kalau mereka mati, sama-sama mati syahid. Beda dengan Amerika. Amerika tidak ada ideologi seperti itu. Jadi sangat beda. Nah, itu tadi yang ditakutkan oleh Amerika kalau memang harus bertempur dengan Iran. Iran sudah biasa main long game. Sebagai contoh 1980-1988 perang Iran-Irak. Akhirnya mereka tetap bertahan. Saya ingin tambahkan lagi faktor kenapa konflik ini ketegangan ini tidak akan menjadi perang terbuka. Amerika itu mempertimbangkan sekutunya di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Israel. Kan? Karena kalau sampai perang terbuka, dua negara itu bisa jadi korban juga. Front nggak hanya di satu tempat. Pemerintah Indonesia sedang bersiap jika eskalasi ini semakin meningkat antara Iran dan juga Amerika Serikat. Tapi putri dari almarhum Jenderal Qasim Al-Sulaimani mengatakan bahwa nyawa dibalas nyawa. Kita baca sesaat lagi, akankah ada serangan balas dendam ketiga yang dilancarkan oleh Iran sesaat lagi?